Paling gampang kalau di Indonesia jangan pakai umur deh. Paling gampang lu target lu TK, SD, SMP, SMA udah selesai. Animpiade Animation for All. Dari pengalaman saya juga kalau misalnya ya kita bikin anggap aja kalau kita cuma keluar ini masalah yang balik ke bisnis ya misalnya. Perusahaan misalnya kita punya perusahaan nih. Oke, pasti semua perusahaan butuh duit kan? Pasti butuh duit. Itu nggak apa-apa, mereka ngambil outsource tapi mereka juga ngerjain mungkin mereka bisa alokasikan 20% atau 30% SDM-nya buat IT tapi untuk ngerjakan IT yang bareng ini itu juga bisa gitu loh. Jadi tetap services tetap ada. Benar. Ya kan itu untuk hidupan juga gitu. Benar. Tapi juga bisa untuk komitmen untuk membuat secara bersama ini kolaborasi ini ya. Nah itu yang saya harapkan ya kalau dari Indonesia seperti itu karena gini setahu saya ya studio-studio di Indonesia bilang oke, kita kolaborasi tapi sebenarnya secara itunya kita nggak tahu kolaborasi apa yang mau dikolaborasikan. Itu loh Itu apa yang mau dikolaborasikan. Ya. Dan ketika kita mau kolaborasi, oke ada duitnya nggak nih? Itu dia. Kadang-kadang udah itu duluan gitu. Benar. Tapi kan kita kalau kita lihat dari sini kita mau jangka panjang misalnya. Kita mau jangka panjang yang harus kita lakukan hal seperti itu. Jadi kita kolaborasi setelah film itu jadi kita bisa deliver ke broadcast tersebut seperti itu. Karena itu udah ada lihat ini hasilnya, ini buktinya gitu. Ya. Udah ada karyanya gitu ya. Karena rata-rata distributor itu pasti dia inginnya adalah filmmu udah jadi semua dulu, baru dia mau beli. Iya, Gitu. Jangan sampai nanti Nanti ini dua dulu nanti belum tentu nanti Benar. pengalaman mungkin bisa. Nah mungkin kalau perusahaan-perusahaan yang udah ada investor itu hokinya dia. Bagi saya bilang itu hokinya dia. Iya. Karena dia sudah ada yang backup untuk sebulan atau 2 bulan. Ya, 2 bulan untuk memproduksi itu kan. Benar. Itu. Tapi bagi ya tadi yang saya bilang kalau bagi studio-studio yang memang dia nggak punya backupan dan memang dia juga susah dari segi 3 hal tadi yang saya bilang manajemen production, keuangan sama dan marketing itu. ya sama pemasaran misalnya mereka belum ada. Ya mending menurut saya lebih bagus adalah dia gabung dengan studio lain. Gitu. Mas Roy, dari AAS yang kemarin dilihat itu tren atau paling tidak karya atau produk seperti apa sih yang yang disiapkan atau sesuai dengan karakter dari pasar animasi? Karena bukan kebanyakan ya memang kalau saya lihat dari teman-teman yang ada di sini, terutama saya juga melihat dari karya-karya teman-teman dari Action kemarin ya, yang mereka mengajukan itu kan kebanyakan kan mengangkat cerita-cerita rakyat, kemudian juga sesuai dengan karakteristik tadi usia seperti itu. Nah kalau dari pandangan Mas Roy cerita karakter atau paling tidak konten seperti apa sih yang mungkin bisa sesuai dengan pasar internasional, karena animasi sebenarnya kan ini pasar internasional yang kita tuju kan, bukan hanya sekedar pasar nasional yang kita harus ini kan karya anak bangsa, bukan itu. Sekarang kita nasional tuh sudah karya anak dunia di animasi itu. Sebenarnya gini, ketika saya ngobrol dengan beberapa panelis ya atau broadcaster pada saat itu, kelemahan kita di Indonesia itu adalah kita selalu menonjolkan sisi mitologinya. Itu karena gini, saya nggak tahu, mungkin karena kalau saya lihat tren di sana itu mereka pingin itu kan buat anak-anak tuh. Ya. Mereka tidak pingin anak-anak tuh berpikir tentang agama lah, apalah kayak gitu loh, politik lah, hal seperti itu. Jadi benar-benar agama, politik, ya misalnya kalau di sini mungkin yang paling seneng ya kalau kita membahasnya kejawen kayak gitu, sebisa mungkin jangan ada. Artinya legend seperti itu, artinya kalau legend mistik. Nah benar, itu yang kemarin kita magic banyak di komen hal-hal seperti itu. Kalau magic nggak ada masalah. Magic nggak ada masalah, kecuali yang itu bersangkutan dengan dewa-dewa lah apa segala macam. Nah itu yang jadi problem. Oh, artinya untuk pasar yang anak-anak ya. Kalau untuk anak-anak kan artinya mereka pinginnya itu benar-benar simple ya. Sangat simple. Kamu anggap aja gini, kayak cerita sehari-hari lah. Makanya kayak seperti sepertinya di Pocoyo. Kalau saya selalu saya jadikan sebagai satu referensi untuk anak-anak itu. Paling simpel ada cuma gini deh. Saya juga belajar. Salah. Saya belajar dari istri saya tadi. Oh. Ketika itu saya belajar dari istri saya juga saya tunjukkan cerita Wakakimbo tersebut.
Istri saya bilang, ini ceritamu kayaknya terlalu berat deh. Anak-anak itu usia preschool. Kalau kemarin yang kita sasar adalah 8 sampai 12 tahun. 8 sampai 12 tahun. Oke. Dia bilang ceritanya terlalu berat deh. Dia bilang gitu. Oh. Karena ada perjalanan, adventure dan segala macam. Anak kecil nggak mungkin dia berpikir seperti itu. Anak kecil simple. Paling problem mereka adalah apa? Misalnya saya dengan Pak Yudo sebagai anak-anak ada satu boneka kita rebutan atau ada mainan kita rebutan, udah selesai. Solvingnya gimana? Selesai. Itu aja. Apakah main aku dulu, setelah itu dulu? Itu aja. Ya? Iya. Atau main bersama? Itu Itu aja. aja. Bisa jadi robotnya dibagi dua. Iya. So simple. So simple. Kalau untuk 8 sampai 12 tahun tuh ada anak-anak mungkin bisa mengikuti cerita, tapi bukan yang berat, bukan yang seperti adventure sebagai segala macam seperti Masih itu. belum ya? Itu untuk twin, artinya untuk remaja ya? Benar, Sudah. itu untuk teenager. Gitu. Jadi benar-benar segmen pasar hal seperti itu yang kita harus tahu gitu. Tapi memang benar ketika saya coba lihat di Disney Channel, kemudian saya lihat di DreamWorks TV, saya lihat juga di Netflix, itu kelihatan. Oke, gendernya untuk teenager nih anime. Makanya kenapa misalnya saya bahas Battle of Surabaya, fansnya lebih banyak remaja. Nggak peduli ceritanya, nggak peduli gimana, yang paling penting itu selama itu anime, gue akan fans. Selesai. Makanya karakternya dibuat mendekat ke anime. Benar. Gitu kan? Gitu. Karena memang sudah disasar bahwa audiensnya adalah remaja. Benar. Artinya itu. Seperti itu. Kalau memang mau preschool ya yang kita pikirkan paling gampang ya. Ini saya waktu itu sempat ngobrol-ngobrol sama Ellen juga waktu itu. Paling gampang kalau di Indonesia jangan pakai umur deh. Kalau pakai umur itu susah kamu mengkotak-kotakannya. Ini menarik. Kalau dari Ellen coba bilang gini dia. Iya. Paling gampang gini. Paling gampang lu target lu TK, SD, SMP, SMA udah selesai. Daripada pakai umur gitu loh. Iya. Jadi Gitu. ke level pendidikan ya. Benar. Nah, kalau saya kebetulan saya juga mentor sekaligus CEO di Rus. Saya paling gampang adalah saya melihat pasar dari anak-anak. Big ya, huge. Benar. Kan mereka kan pasar remaja tuh. Ya. Saya cuma ngatakan ke mereka, saya bilang, film yang kalian suka ini seperti apa sih? Ya. Mereka langsung ngomong, wah saya senang filmnya Yang ini yang- Ultraman yang sudah versi 3D. Saya suka yang misalnya Guilty Gear. Dan saya lihat, oh berarti film-film yang udah mulai ada indikasi kekerasan juga. Gitu loh. Itu yang disukai pasar anak, pasar teenager, bukan anak, pasar teenager gitu loh. Dari situ aja saya lihat, saya bisa melihat kalau oke, berarti pasar teenager senangnya seperti ini nih. Dan kemudian anime sendiri pun itu ketika saya survei di anak-anak tersebut, anak-anak SMP tersebut dibagi jadi beberapa segmen. Ini. Jadi ada anime yang fighting, Oke. adventure, Benar. dan romantic. Oh iya. Saya juga baru tahu ada anime romantic. Oh ada banyak kalau itu. Karena saya hidup saya dulu waktu saya bertumbuh itu saya tahunya Sensei ya, Dragon Ball, Sailor Moon, bener ya, Gundam. Gundam ya. Nah ini kan saya, ada juga genre romantic. Kemudian musical, Oh iya. ya kan? Jadi anak-anak main musik, nah seperti hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi itu bisa menjadi peluang ya, artinya ada market di situ. Benar, ada market di situ. Iya, oke. Jadi buat teman-teman yang nanti mau memproduksi atau paling nggak membuat, berarti coba berpikir ulang kalau mau membuat suatu cerita, hikayat, legenda, atau itu mungkin harus dipikir ulang ya. Kalau memang pasarnya mau lebih besar lagi gitu. Yuk, cuma tinggal nanti bagaimana mungkin membuat cerita legenda atau hikayat atau mungkin cerita-cerita kalau saya lihat perwayangan atau apapun itu mungkin harus perlu disimplify atau disederhanakan untuk menggunakan bahasa yang lebih populer ya. Artinya lebih milenial kalau saya katakan, bukan hanya populer. Kita lihat ya pasarnya kita anak-anak sekarang itu lebih kemana sih sebenarnya? Itu aja sebenarnya intinya. Misalnya kayak waktu saya dengan tim kita create IP kita Gugu Space Journey. Itu pada saat kita bikin Gugu Space Journey, kebetulan di Rus itu banyak kunjungan dari anak-anak SD dan TK. Oke. Nah dari situ saya coba riset sebenarnya. Riset. Ya, saya
tunjukkan, survei. saya tunjukkan desain ini, saya minta pendapat mereka bilang, oh siapa yang paling lucu, karakternya paling lucu buat kalian, siapa karakter yang paling nyebelin buat kalian, siapa yang menurut kalian karakter yang bisa kalian banggakan nantinya, itu mereka akan kasih komentar, dan anak-anak itu menurut gua komentar anak-anak adalah komentar yang paling jujur. Paling jujur. Ya. Dan ketika waktu desainnya nggak bagus, mereka bilang, tapi desainnya kok gini ya? Dari situ kan misalnya, oke, berarti dia nggak tertarik nih. Kita harus redesign lagi nih. Kita harus redesign lagi nih. Iya, jadi bener-bener prosesnya itu juga panjang. Waktu Google Space Journal itu prosesnya kita sekitar 1 tahun waktu itu. 1 tahun. 1 tahun. Walaupun yang sekarang pun kita bilang sukses, nggak sukses juga, gitu loh. Tapi ya itu hal yang harus kita lalui. Gitu. Karena ya saya nggak tahu apa mungkin karena kurang promosi atau seperti apa gitu loh. Tapi ketika ya karakter tersebut diakuisisi Mola juga di Sofa Kuning juga laris-laris saja. Banyak penontonnya juga. Iya, banyak penontonnya, bahkan di Rus sendiri itu Sofa Kuning itu kan lagu-lagu tuh. Semua itu sampai mengingat lagu-lagu itu. Terus kebawa terus gitu ya. Itu lagu-lagu zaman dulu yang dipopkan. Dari lagu-lagu yang luar biasa. Perlu nonton itu kayaknya. Ini jadi promosi nih. Iya, enggak apa-apa kesempatan. Jangan lupa nonton Mola TV. Nah, nonton Mola TV di YouTube. Di Mola TV. Oh, Mola TV. Mola TV kalau nggak salah kerjasama sama Trans sih. Trans itu setiap hari Minggu ya. Hari Sabtu atau hari Minggu selalu pas. Berarti tayangan dari karya dari Rus sudah ada di situ ya, di televisi ya. Jadi Anda bisa nonton itu. Kalian harus nonton di situ. Oke? Dukung animasi Indonesia. Karena banyak yang nonton. Kapan? Di mana sih film animasi Indonesia kok nggak pernah ada? Kita selalu nontonnya kan film impor semuanya gitu. Itu yang apa namanya? Sering muncul. Oke, jadi itulah yang perlu diperhatikan untuk teman-teman, terutama mereka yang mau mengangkat atau paling tidak membuat suatu konsep, artinya membuat IP untuk dianimasi ya. Mereka termasuk saya pada saat mengikuti pelatihan mentoring itu, bahwa kita menyiapkan supaya mereka itu nanti para pelaku-pelaku ini nanti akan masuk di situ dan akhirnya bisa bagaimana caranya supaya mereka bisa membeli bisa laku dan bisa mendapatkan funding dari situ. Ternyata hanya co-funding. Itu saja juga syarat dan ketentuan berlaku. Iya, co-funding bukan berarti kita ikut acara sana kita dapat investor mereka membiayai full, enggak seperti itu. Itu dulu pikiran saya juga sama seperti itu. Justru yang kita lakukan di sana kita cari yang paling possible, kita cari co-produksi ya. Misalnya co-produksi di secara internasional, secara global atau di lokal, artinya nasional. Jadi gini, ini kalau masalah co-produksi bebas. Sebenarnya tergantung, misalnya kita gini deh. Oke, saya mau kerja dengan perusahaan dari Jepang nih, atau dari Malaysia lah, atau dari Australia. Bebas aja sebenarnya. Gitu. Win-winnya atau happy-happynya gimana? Nah, cuma kalau saya pribadi, saya juga kemarin ngobrol sama tim saya, kita ngobrol untuk jangka panjang. Kita juga ngobrol Indonesia buat dividen Indonesia juga. Yaitu kalau buat dividen Indonesia, langkah baiknya kalau kita bisa bawa keluar masuk ke sini. Itu yang kita butuhkan juga seperti itu. Gitu, itu yang harus kita pikirkan juga sih sebenarnya. Ya, tapi juga melihat artinya pasar mana ya yang akan disasar ya, terutama itu. Kalau misalnya di luar negeri, istilahnya ke pasar dunia ya, paling tidak seperti tadi ada salah satu dari atau beberapa itu, terutama adalah mereka-mereka yang mempunyai nilai jual gitu ya. Betul. Itu entah misalnya itu beberapa studio yang waktu di acara AS ada yang bagus tuh, itu mungkin bisa jadi kita bisa menawarkan penawaran kalau saya lihat karya Anda luar biasa, mungkin kita bisa co-producing untuk ini gitu loh. Co-producing dengan dalam artian adalah mereka bukan outsource ke kita ya, tapi kita mengerjakan IP-mu dengan menggunakan dana saya, mereka mengerjakan IP mereka dengan menggunakan dana mereka itu. Nah, ketika kita yang paling lama, biasanya hal yang paling lama itu ini saya belum ngalami, tapi hal yang paling lama menurut orang-orang yang udah berpengalaman di situ adalah di masalah hukum namanya. Nah, ini ya. Kembali lagi. Saya kemarin salah satu yang menjadi
concern saya, termasuk nanti perlu dibicarakan juga buat teman-teman terutama di bisnis animasi bahwa oke, ini animasi itu adalah sebagai satu bahkan saya menyebutkan sebagai objek gitu. Karena sebetulnya core yang ada di animasi itu sebenarnya cuma bicara masalah legal sama finance. Benar. legal itu gak cuma bicara IP tadi. Sebenarnya tidak Dan hanya juga legal saja. Kalau di sini nanti adalah deal kita negosiasi dengan co-producer kita. nah, iya. Itu, misalnya oke, gue akan bantu project lu kelar nih, tapi apa yang aku dapat dari situ? Itu dia. Itu. Yang bikin gue happy apa? Lu happy kan dapat Benar. ini. Tapi Benar. buat gue apa nih? Iya kan? Tapi kita juga bilang, oke, dari konsep segala macam kan ini dari saya. Tentu Iya. kan ketika pembagian hasil, ya tetap lu harus fair lah. Iya. Gitu. Tapi biasa ada juga studio-studio tertentu yang, gue nggak usah co-producing sih, gue ada duitnya, gue outsource ke tempat lu. Di situ tentunya juga dia baru bisa memperberatkan itu kalau kita juga bisa memberikan semacam satu proof atau suatu portfolio bahwa Benar. kita memang Betul. qualified untuk itu ya. Ya jadinya outsource. Ya terus outsource gitu. Cuma kalau memang ya teman-teman semua pingin membuat IP sendiri, yang harus dipikirkan hal seperti itu dulu. Iya. Itu sih. Iya. Jadi ketika saya punya IP, oke, saya harus kerjasama dengan studio mana aja nih. Studio di luar juga boleh. Kemudian kalau menurut saya sendiri pun kalau gini ya, ada berapa sisi ya kalau saya lihat. Kalau saya bekerja sama dengan studio luar, saya bisa dapat ilmu baru dari mereka. Itu dia. Kita bisa tukar ilmu lah, tukar Iya. sistem atau tukar ilmu gitu loh. Tapi kalau mau kita harganya juga murah, ya bisa juga kita semua studio di Indonesia kita bisa kolaborasi dengan mereka juga gitu. Tapi ya tentunya menggunakan ya seperti yang tadi saya bilang, karena itu co-production, menggunakan budget masing-masing. Ya menurut saya yang ya seperti kembali lagi yang hoki yang ada dana. Yang ada investor di belakangnya, itu tuh menurut saya tuh yang hoki. Kalau itu sudah pasti kan itu memang seperti itu dan harusnya memang seperti itu gitu. Oke, menarik bukan? Jadi kalau Anda nanti mau menyiapkan karya Anda di AS, itu tadi beberapa catatan-catatan yang harus Anda persiapkan, harus Anda lakukan paling tidak supaya tanda petik karya Anda dilirik atau paling tidak dilihat atau paling nggak diberi komen positif lah gitu, sehingga bisa. Dan jangan lupa untuk mendapatkan kontak tadi ya. Untuk mendapatkan kontak supaya ada follow up walaupun mungkin belum, tetapi tahun depan bisa kita tahu bagaimana tren untuk tahun ke depan itu nanti seperti apa. Jadi ke depan tuh trennya yang mereka cari itu apa sih tren depan. Paling nggak bisa tahu, bisa kita siapkan duluan ya. Nonton animasi